Hai semua, gue Asa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, kali ini mau bahas tim casing pastinya buat Samsung Galaxy S22 Ultra ini ya. Lagi hype banget soalnya. Dan ini teman-teman bisa lihat casingnya tuh ada banyak banget. Dan gue dapetinnya dari dua toko langganan gue. Yang pertama ada Unicast dan yang kedua dari Getwit. Mereka berdua selalu nyetok casing buat handphone-handphone yang paling update. Pokoknya teman-teman tinggal cek aja nanti deskripsi di bawah. Monggo dibanding-bandingin aja harganya mana yang lebih murah, mana yang promonya lebih bagus ya teman-teman pilih. Soalnya barangnya emang sama-sama aja, asli dan ya bagus lah pokoknya. Nah tapi sebelum mulai video tim casingnya, gue mau ngasih info juga nih buat teman-teman terkait handphone ini kan nggak dapat charger bawaan ya. Nah gue punya rekomendasi chargernya nih, ada 3 mereknya dari Echnic. Nah buat nunjukinnya ini gue pakai kabelnya yang dari Echnic juga yang support TD sampai 100 watt. Yang pertama ini kita mulai bahas chargerannya, yaitu adalah CPD25. Ini sebenarnya nggak cuma cocok buat S22 aja sih, yang wattnya tuh emang maksimal 25 watt ya fast chargingnya. Buat ke iPhone 13 series juga bisa, dan ke iPhone lain juga sama-sama aja, bisa juga. Tapi ini kalau dicolok ke S22 Ultra muncul garis lingkaran warna Tosca dan ada tulisan super fast chargingnya. Terus lanjut ke yang chargeran kedua, CPD45. Nah ini sebenarnya yang paling cocok buat S22 Plus sama S22 Ultra. Nih muncul lingkaran yang berwarna biru dan ada tulisan Super Fast Charging 2.0. Kemudian yang terakhir yang 65 watt. Nah ini tuh gue tes munculnya lingkarannya Tosca aja dan tulisannya Super Fast Charging. Ini daya yang masuk sepertinya tuh nggak maksimal kayak chargeran yang 45 watt sih. Mungkin karena dayanya juga kebagi sama yang port USB-A-nya. Sepertinya ini wajar, soalnya tuh yang 65 watt ini kan emang sekalian bisa buat ngecas laptop, jadi emang kepentingannya beda. Tapi balik lagi ya, intinya semua chargerannya ini tuh aman buat dipakai di Samsung Galaxy S22 Ultra teman-teman. Ataupun handphone lainnya karena fast chargingnya juga jalan sesuai fungsinya. Apalagi si Echnic ini tuh ngasih garansi sampai 18 bulan. Nah, buat chargerannya ini beli di mana baiknya yang asli dan aman? Nah, kalau gua kemarin sih belinya di Bukalapak. Karena di sana tuh lagi ada promo gadget yang ngasih diskon sampai 90% dan Celltronic diskon sampai 70%. Serta si toko Echnic ini juga ada di Buka Mall. Jadi dijamin aman dan asli barangnya. So, monggo buat teman-teman install aplikasi Bukalapak dan lihat sendiri deh. Diskon-diskonnya tuh ada banyak apalagi buat kepentingan gadget-gadget kita ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke casingnya dan mari kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, handphonenya yang ini pastinya warna putih yang gue demen. Dan sebelum mulai casingnya juga nih, gue mau nunjukin anti goresnya gue udah pasang guys. Kelihatan kan? Tuh udah ada anti goresnya. Nah ini gue pakai mereknya ESR. Jadi yang kayak gini nih. Tuh tulisannya ESR teman-teman, nanti gue taruh juga link di deskripsi di bawah. Dapat 3 dan ini hydrogel. Bukan tempered glass, masangnya super gampang karena kita dikasih cetakannya. Sorry, bungkusnya soalnya udah kebuang. Nih, lihat fingerprintnya, aman. Jadi emang anti gores paling bener menurut gua hydrogel sih, karena kan pinggirannya ngelengkung. Terus ini juga nggak sampai pinggiran banget. Jadi kalau teman-teman pakai casing nggak mengangkat di bagian sininya. Nah terus juga ini buat teman-teman yang mungkin nggak suka pakai casing, ini ada juga dari GetGuard, adalah pelindung kamera belakangnya. Isinya tuh dapat ini kelengkapan buat ngelap-ngelap. Terus ini dia armornya atau bumpernya lah buat si kameranya. Terus di sini juga ada kayak double tipnya. Bentukannya seperti ini, udah di cutting-cutting jadi teman-teman tinggal dikletek aja dan abis itu udah tinggal ditempel. Ini menurut gua lebih bener karena dia bolong. Tuh kayak donat. Jadi tidak ada kacanya lagi yang di sebelah sininya. Jadi hasil fotonya juga real, nggak ngebias. Nah cuma ini tetap bisa melindungi karena nih kalau misalkan dipasang, looksnya sih sebenarnya gue kurang suka, nggak kelihatan kayak S22 Ultra, aneh bentukannya. Tapi kalau diperhatiin nih ya sama casing-casing yang lain, tuh bentukannya juga nih seperti ini juga seperti ini, jadinya ngeplak gitu loh. Tapi di mana-mana yang biasanya itu ya, yang setahu gue kalau pakai pelindung kamera belakang itu tidak pakai casing sih, intinya begitu. Dan ini kalau misalkan dipasang tuh bisa dilihat ya, ada lebih tinggi si ininya, armornya pastinya. Jadi kalau misalkan teman-teman taruhnya tengkurap, kalau teman-teman naruhnya telentang handphonenya, ini nggak langsung kena si frame kamera aslinya guys. Tuh, frame aslinya kan yang silver ini, terus kalau dikasih yang armornya ini, pelindung kamera, tuh jadinya lebih aman gitu kalau ditaruhnya telentang seperti ini gitu, ya.
Tapi ya gue nggak suka sih, kalau gue pribadi gue lebih suka cenderung kayak gini aja. Jadi biar kelihatan emang ciri khasnya S22 Ultra, si S22 paling mahal. Jadi ya bentukannya seperti ini gitu guys. Oke ya, sekarang kita bahas ke casingnya. Mumpung ini ngomongin anti goresnya dari ESR, kita mulai dari si ESR juga aja ya. Ini tipenya yang Air Shield Boost, warna transparan dan ada kickstand ya. Oke, seperti ini looksnya ya, masih agak-agak tebel nih. Dan kenanya casing hybrid, kanan kirinya jelly, tengahnya ini hardcase. Biasanya nanti yang akan menguning duluan bagian pinggir sininya, yang hardcase-nya masih belakangan gitu biasa nguningnya ya. Oke, looksnya seperti ini, clean, simple sih, dipegangnya juga enak. Bagian lubang-lubangnya gue nggak perlu jelasin, casing yang ada mereknya, ada namanya, pasti ya presisi lah. Ini kickstand-nya juga kenanya tuh modelan magnet atau enggak? Oh iya, magnet. Oke, tapi teman-teman bisa ngatur jaraknya mau segini, segini lagi, bisa ya. Jadi masih dikasih kebebasan. Terus kalau mau potret juga, oke, bisa guys, nice lah. Nih buat teman-teman yang suka nge-expose warna handphonenya S22 Ultra, warna burgundinya atau warna greennya, ini casing boleh lah. Nggak tebel-tebel banget, tapi ya karena handphonenya juga udah tebel, ini jari tengah sama jari jempol gua nggak nyampe. Oke, ini buat bagian kameranya juga aman, terlindung. Tuh masih ada bibirnya yang lebih tinggi ya, tapi juga pasti kelindung sama ininya sih. Otek-otek enggak sih, aman guys. Oke, kita lanjut ke casing berikutnya. Ya, ini ESR juga, cuma sepertinya sellernya salah naro deh. Soalnya sama-sama Air Shield Boost, terus bentukannya juga sama kayak tadi ya. Padahal ini warnanya hitam, coba kita lihat deh. Tuh, oh bener deh, ternyata sama. Air Shield Boost juga. Oh, cuma dia warna hitam solid ya. Baik. Ini soalnya ada ininya juga sih, tuh. Ada apa namanya, kickstand-nya. Berarti emang bener guys, sama-sama nih namanya. Sip, coba dipasang ke handphone ini. Oke. Seperti ini ya. Oh nih, walaupun teman-teman belinya bukan warna hitam, kan bisa jadi hitam berarti kalau pakai begini, ya enggak? Apalagi kalau teman-teman juga pakai ini, coba lihat ya, pelindung buat kacanya, kameranya. Tuh, jadi hitam semua men. Ini proteksi maksimal banget nih kayak gini. Widih, keren. Oke lah, jadi warna hitam ya. Ya kalau teman-teman bosan nanti warna burgundinya atau warna green atau warna apa satu lagi? Warna hitam sih. Atau warna putih lah ibaratnya. Pengen dihitemin, ya tinggal pakai casing plus pelindung kameranya aja nih. Oke, ini untuk yang warna hitamnya ada ini ya, ada finishingnya yang bener-bener 3D gitu loh. Jadi kalau digesek-gesek emang ada gripnya, ada grip tambahan. Sedangkan untuk di bagian pinggir-pinggirnya tidak ada grip tambahan. Ngeluarin S Pen-nya juga gampang dan nggak bulky juga. Tapi kita megangnya begini ya. Kalau ininya nggak kena maksudnya. Kalau ininya kena, kepegang gini berasa agak tebel jadinya. Tapi it's okay, nice. Nggak tebel-tebel banget. Oke lah. Tapi ini tulisannya apa? Oh alah, ada tulisannya guys. Kamera guard. Bukan anjay ini. Ini bener-bener emang pelindung kamera. Karena tuh masih lebih tebel casingnya ya. Jadi aman nih buat frame kamera si S22 Ultra. Lanjut lagi. Oke, ESR yang terakhir ini Project Zero kenanya, dan ini polosan aja tuh ya, nggak ada apa namanya kickstand-nya. Seperti ini buat temen-temen yang demennya sama clean simple, ini ya cocok sih. Tuh jadinya seperti ini. Ini enak dikasih tempel-tempelan lagi guys, jadi biar nggak clean banget gitu ya. Ini apa namanya, materialnya semuanya adalah jelly soft case. Baik yang bagian belakangnya juga, jadi bukan yang hybrid. Jadi ini gue bisa bilang kalau menguning ya akan menguning rata semuanya. Jadi kalau teman-teman beli casing yang seperti ini, usahain jangan beli satu sih, beli 2 atau beli 3 lah buat jadiin cadangan. Ini nggak ada, oh ada tambahan lagi buat anti cracknya tuh. Nice, udah disiapin sama ESR. S Pen keluar, gampang tuh. Sip ya, untuk ESR selesai. Selanjutnya kita coba yang Spigen. Oke, yang Spigen ini totalnya ada 6. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini yang tipenya itu thin fit, warna hitam ya lagi-lagi. Jadi ya tuh seperti ini, thin fit, berarti tipis dan ngefit. Oke, clean, wah simpel banget. Bolong-bolongnya juga, wah ini nggak ada begininya ya. Jadi dia masing-masing.
Oke, kenanya hybrid, bagian kanan kirinya dia jelly, sedangkan yang tengahnya ini hardcase. Ada simple logo atau lambangnya si Spigen seperti ini, dan di baliknya seperti ini. By the way, gue nggak ngetes wireless chargingnya ya. Selama ini masih tipis-tipis, biasanya itu emang bisa semua. Kecuali teman-teman pakai casing yang ada tempat buat kartunya, itu sudah pasti tidak bisa wireless chargingnya. Lagian lebih cepat ngecas pakai kabel kali, pakai yang Ekmik tadi lebih kencang coy daripada wireless charging tuh. Oke, looksnya seperti ini. Wih, rapi sih. Coba ini ketutupan ya. Ada item-itemnya lagi di bagian LED flashnya. Jadi lebih cakep sih menurut gue. Ini, tapi kalau teman-teman punya yang warna black, kayaknya bagus juga nih. Jadi hitam semuanya, rata. Punya burgundy juga oke. Warna gelap, warna greennya juga bagus sih. Lihat deh, presisi nih, bulat-bulatannya, cakep. Terus juga, lebih tebel. Jadi teman-teman kalau taruhnya telentang, aman pastinya. Tuh, lihat. Clean banget men, simple banget gitu loh. Nggak ada aneh-anehnya tuh. Nggak ada branding-brandingan Spigen juga di pinggir-pinggirannya. Cakep nih. Suka gue simple gini. Dan tipis tuh. Jempol sama jari tengah gue ketemu. Cuma ya ini ya, gampang ngebekas minyak sih. Sekilas atau serasa ini tuh kayak material leather berasanya. Cuma bukan. Ini karet yang menurut gue apa ya? Kok karet plastik hardcase-nya menurut gue ini bagus. Kayak ada empuk-empuknya sedikit gitu, tapi nggak kelihatan sih di kamera, mesti pegang langsung. Minusnya ini doang tuh, gampang bekas minyak. Coba nih gue pegang muka gue bentar, muka gue minyak nih bagian hidung. Terus gue tempel sini. Ada nggak minyaknya? Kelihatan nggak? Kelihatan tuh guys. Tuh ya. Ada minyak-minyakannya gitu tuh. Nah, jadi kalau tangan teman-teman berkeringat gitu mungkin akan lebih banyak juga bekasnya gitu. Cuma ya udah, biasanya kalau kayak gini tinggal dilap pakai baju gitu, pakai kaos ya begini. Udah bersih lagi sih. Tuh ini baju gue keringatan soalnya, jadi ngebekas lagi. Ya intinya kayak gitulah. Ini bagus nih buat teman-teman yang suka tipis, yang suka clean gitu ya. Nih dari depan juga tuh cakep. Bezelnya tetap kelihatan rata, nggak ada masalah. Nice, keren Spigen yang ini. Lanjut ya sekarang ke casing Spigen yang selanjutnya. Oke, lanjut ke Spigen yang tipenya Neo Hybrid. Oke, casingnya seperti ini, bagian belakangnya, terus bagian dalamnya seperti ini. Kita langsung pakein normal aja dah, nggak usah tepok-tepokan nah. Oke, ini berasa agak bulky, tuh telunjuk lagi. Kenapa jari tengah sama jari jempol gue nggak ketemu, ada jaraknya lumayan jauh. Terus looks dari depannya seperti ini ya. Ini ada coakan juga, kelihatan tuh ngecoak buat ngambil S Pen-nya, pertanda emang casingnya agak-agak tebel, tapi diambil masih gampang karena ya ini ada coakannya lagi. Bagian bawahnya seperti ini, tuh ke kanan, atas, dan sebelah kirinya. Oke, terus bagian belakangnya ini ada grip tambahannya tuh, ada model-model seperti ininya tuh, ada teksturnya ya. Jadi dipegangnya juga masih enak. Ini tuh kebalikan, biasanya yang hardcase bagian tengah ya. Tapi kalau Spigen Neo Hybrid ini tuh kita dikasih bagian hardcase adalah di sebelah sisi-sisi sininya. Kanan, kiri, atas, bawah hardcase. Tuh, terus ininya juga tuh udah pasti kelihatan lah pelindungan frame kameranya. Cakep men, tebel banget tuh. Jadi teman-teman kalau naruhnya telentang seperti ini masih aman-aman aja. Oke, nih looksnya cakep sih. Warna hitam gini biasanya kan ininya warna agak-agak kehijauan atau warna grey gitu ya. Ini bagus gue. Mata gue ngeliatnya hitam glossy tapi agak-agak matte gitu, ketemu sama yang matte beneran, cakep. Apalagi ini juga simple, cuma ada branding logo Spigen yang di sebelah kiri bawah sini ya. Nice. Dah, sekarang kita bentar dulu. Bener deh. Iya jadi hitam maksudnya. Jadi kalau beli handphone warna hitam pakai casing hitam tuh ya hitam-hitam aja. Lanjut lagi. Oke, nextnya Spigen yang tipenya ini adalah Ultra Hybrid S. Jadi dingin ya. Ada S-nya apa sih? Oke, bentuknya seperti ini. S yang dimaksud adalah stand. Jadi ini ada kickstand-nya guys. Tuh mirip-mirip kayak ESR yang tadi ya. Kita bisa ngatur seberapa maunya. Terus ada magnetnya juga. Gitu. Nah ini ada perlindungannya, kita lepas dulu biar bisa melihat secara full. Oke, seperti ini. Ya, mirip-mirip kayak ESR yang tadi, feelsnya juga sama, tebelnya juga sama, jempol sama tengah cuma bisa colek-colek doang, nggak bisa ketemu rapat gitu ya. Dan ya dipegangnya juga sama kok, tebel tipisnya nggak terlalu tebel juga dan nggak terlalu tipis kalau kita megangnya begini. Tapi kalau megang kena bagian si standnya ya
jadinya berasa lebih tebel aja. Tuh bisa segini, bisa ini kan agak landai, terus ini juga bisa agak tingginya, tuh segini juga bisa. Jadi disesuaikan aja selera. Buat potretnya juga tuh masih bisa. Buat teman-teman live gitu atau bikin TikTok ya ini masih bisa, tapi agak-agak dongak dikit sih. Oke ya. Nih bagian atasnya sih seperti ini, tombol-tombolnya juga bentukannya seperti ini. Tuh. Oke, ini Spigen. Cuma kalau yang model begini gue ngerasa lebih aman si ASR tadi, soalnya ada tambahan anti cracknya yang menjulat keluar ya. Sedangkan kalau Spigen itu dia modelannya air cushion teknologi, jadi ada bubble-bubble nih di bagian dalamnya. Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh kenanya pinggir atau sudut handphonenya nggak langsung kena. Terus untuk ini perlindungan kameranya juga aman tuh, lebih tebal casingnya pastinya. Oke ya, untuk Spigen Ultra Hybrid S. Sekarang kita lanjut lagi ke casing Spigen yang lain. Oke, nah yang ini gue jujur baru tahu nih, mungkin ada tipe baru di S22 Ultra ini doang baru keluar ya. Ini Shiro Armor. Coba kita lihat isi dalamnya, gue penasaran. Oh, biru. Oke, dalamnya begini aja ya. Ini kok heksagonal gitu kayak sarang lebah, dan di dalamnya ada airflow teknologi. Oh, baca deh guys, baca deh tuh, remove protective film, airflow teknologi. Oh, ada lambang-lambang salju gini. Oh, jangan-jangan dia agak-agak bolong ya. Oh, bukan bolong guys. Oh, jadi ini kayak lempengan besi tipis banget gitu ya. Iya, lempengan besi tipis banget, kenanya dingin. Nah, mungkin gara-gara ini nih tuh, dia dibaliknya warna biru ini tuh adalah lempengan besinya ini. Jadi karena ini nggak ketutup rapat sama casingnya, udara masih bisa masuk, jadinya si lempengan besi ini dingin. Terus jadinya kalau misalkan handphone panas, misalkan dipakai main game gitu ya, ini hawanya itu cepet keluar karena ada bolong-bolongan nih ya, yang warna birunya ini. Oh nice sih. Ini selain warna biru ada warna apa lagi, gua belum tahu deh. Coba dipasangin. Oke. Oh iya, nggak terlalu tebel juga sih tuh, masih bisa nyentuh jempol sama jari tengah gua. Tapi looksnya seperti ini. Dia bagian kameranya ngebulet begini ya, nggak kayak yang tadi ada belokan di sebelah sininya. Tipe baru kayaknya dari Spigen. Nice. Dari depannya seperti ini. Ini belum rapet. Nah ada. Terus oke, ini gua kasih lihat detailnya. Nih ada tambahan gripnya lagi nih ya, yang agak-agak kayak jeglukan gitu. Terus ini ada, bukan anti crack, kayak motif doang malah. Oke, ini juga ada gripnya. Ya sih, gripnya tuh makin enak gitu loh di palm tangan kita gini nih. Tapi nggak kelihatan kayak S22 Ultra nih, gara-gara nggak ada pengoknya di sini. Tapi ya sudahlah, harusnya orang tahu kalau ini S22 Ultra. Ini buat gamers nih, buat teman-teman yang biasa main game atau nge-push rank gitu ya. Ini casing menurut gua kece juga nih, casing gaming. Keren sih. Sip ya, lanjut ke next casing. Oke, lanjut lagi, ini yang polosan aja udah kelihatan dari gambarnya ya. Tipenya adalah Spigen Crystal Hybrid. Dia packagingnya beda, tinggal diselosai ke bawah. Dan ini dia casingnya. Gue lebih suka packaging yang ini sih, kelihatan lebih mewah aja. Lebih mewah dan lebih mudah. Kletek, ini juga kletek. Oke, bening sekali, bersih ya kok Spigen tuh. Ini kanan kirinya soft case, tengahnya hard case. Namanya juga hybrid, jadi ya casingnya hybrid. Looksnya seperti ini, sama-sama aja sama yang udah kalau casing ini ya, casing transparan. Jadi ya bisa dilihat nih dari depan tuh seperti ini guys. Ntar lo, ini bagian yang S Pen emang agak-agak sering susah sih buat rata. Nah, dah tuh dari depan seperti ini, kelihatan ada air bubble-nya ya, maksudnya ya ada pelindungannya, cakep sih, kelihatan mewah gitu, emang mahal. Terus baliknya ya seperti ini. Terus bagian pelindungan kameranya juga kayak aman, tidak ada masalah. Oke, dia juga lebih slim ya daripada yang dari tadi kita coba yang ada standnya. Ini lebih slim ya. Jempol sama jari tengah gua masih bisa ketemu, kilik-kilikan. Buat detailnya kita lihat. Oke, ini ada grid tambahan buat tombol powernya, jadi ketahuan mana power mana volume. Terus seperti ini ada detail logo Spigen ya, branding Spigennya. Terus nih air cushion teknologi lagi. Sip ya.
Lanjut ke Spigen yang terakhir. Ini dia, tipenya adalah yang Slim Armor, warna hitam. Selosor ke bawah. Beda cuy finishingnya. Wow, karena ya kameranya gede banget sih S22 Ultra ya. Oke, ini yang warna hitam Dove, pastinya materialnya soft case, karet gitu. Tapi kalau yang ini agak-agak abu-abu, walau aslinya ini hitam sih. Dan ini hard case materialnya. Ada kickstand tambahannya dan ini gampang ngebekas. Ya iya bener tuh, gampang ngebekas minyak juga guys, bagian yang hard case-nya. Dan dibaliknya seperti ini. Langsung kita pasangin aja ke handphonenya. Oke. Looks-nya seperti ini ya, gampang ngebekas tangan nih. Misalnya gue pegang nih ya, udah lihat belakangnya tuh, cuma ya nggak masalah lah tetap. Nah terus ini bagian kameranya kelihatan kayak S22 Ultra, jadinya ada huruf P jadinya kan ya. Kalau tadi kan ada yang full buletan oval gitu doang, nah kalau ini enggak. Dan ini kickstandnya, kalau yang gue tahu sepengalaman gue make, cuma bisanya begini aja, tampilannya tuh horizontal. Kalau potret gini nggak bisa sih guys, aneh gitu loh. Jadi teman-teman mau naruhnya agak tinggi begini atau mau landai begini gitu. Looks dari depannya seperti ini, tebal banget men. Tuh bezelnya ya, kiri kanan atas bawah. Tapi ngeluarin S Pen-nya masih mudah, gampang-gampang aja. Terus nih anti goresnya juga aman ternyata nih. Toto ngebubble kayaknya tadi pas lagi ngeluarin doang sih. Tapi yang jelas nih aman, nggak ngangkat, maksudnya nggak bikin ngangkat anti goresnya. ESR deh saran dari gue sih, bener. Oke ya, Spigen selesai. Sekarang kita bahas ke ringke. Oke, ini dia ringke. Total ada 8 casingnya gue jajanin. Kita bahas satu persatu. Mulai dari yang paling atas, ini adalah yang standarnya ringke Fusion yang warnanya dark smoke. Oke, seperti ini ya, teman-teman juga pasti sering lihat ya. Dan ini ada film buat proteksinya ya. Kalau ngasih tahu kalau ini adalah casing baru tuh, lihat tuh. Remove protection film dari ringke. Nggak gue remove orang handphone juga warna putih, jadi saya tetap aman kelihatannya tuh. Seperti ini. Kayak ada watermarknya di AWW tapi ya. Looks-nya seperti ini, cuma aslinya tuh dia mengkilat sih. Ini gara-gara ada protection filmnya jadi agak ngedoff. Bentar, gue lepas dulu deh biar teman-teman juga bisa ngeliat aslinya. Nah, ini udah bersih ya. Tuh, kelihatan kan aslinya tuh dia emang glossy guys. Jadi kalau dipakein jadinya ya tuh mengkilat gitu sih kalau kena cahaya. Soalnya kan handphonenya aslinya tuh finishingnya matte, tapi jadinya glossy kalau teman-teman pakai yang ini dark smoke. Nah, ini tuh yang dark smoke ini kenanya lebih aman dari menguning. Soalnya bagian yang pinggir-pinggir sini adalah hard case. Kalau hard case soft case ya, bagian pinggir sininya, yang tengahnya hard case. Jadi hybrid kan. Nah, biasanya yang soft case ini apalagi merek ringke ya, gua sih apal. Yang ringke Fusion begini-gini tuh 2 minggu aja, kadang kurang dari 2 minggu udah mulai menguning pinggirannya. Tapi kalau ini ya lebih oke, lebih aman dari kuning karena ya pinggirannya di smokin gitu loh sama si ringkenya. Looksnya seperti ini dari depan tuh. Kemudian kalau dari belakang seperti ini. Dari tadi udah kasih lihat bagian atas, bagian pinggir kanan ada hidung babi di sini. Nice. Ini ya juga ya, dari tadi nggak ada hidung babi ya. Oke, ini ringke ada sebagian bawahnya seperti ini. Sebelah kiri juga. Ada hidung babinya dikasih 2 guys, kanan kiri. Terserah bisa milih mau babi yang kanan apa babi yang kiri. Oke ya. Seperti inilah pokoknya looksnya. Oh iya, bentar. Ini pasti juga bisa pakai wireless charging karena dia nggak tebel-tebel banget. Dia juga nggak begitu bulky, ngepas lah. Jempol sama jari tengah masih bisa ketemu untuk ukuran jari gue ya yang segini lah. Tuh. Kita lanjut ke ringke yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini 2 ringke Fusion juga. Kalau yang tadi kan Fusion yang dark smoke, ini yang clearnya. Nah, cuma ya looksnya sama-sama aja. Tuh. Nah, cuma ada yang beda juga nih. Satu, kalau teman-teman perhatiin, dia tuh warna hijau proteksi filmnya. Kalau yang ini kan sama kayak yang dark smoke tadi ya, karena dia itu finishingnya glossy. Yang ini sama yang dark smoke tadi. Nah, kalau yang ini finishingnya matte. Nah, ini ada yang baru nih menurut gua dari ringke. Gitu dong, ada yang matte. Jadi kalau misalkan ini dipakai jadinya ya nggak mengkilat. Coba nih kalau yang ini dulu ya. Kalau yang ini kan ya biasalah. Tuh jadinya ya
perlindungan standar ibaratnya. Tuh dari depan juga seperti ini, sama aja, jari tengah sama jari jempol masih bisa ketemu, cuma beda finishing tok gitu loh sama yang dark smoke tadi. Nah sedangkan kalau yang ini harusnya dia jadi matte. Bentar, gue kletek dulu ya. Ini nggak asiknya Ringke begini dah, nggak ada patokan buat nariknya kayak Spigen tadi, mestinya lebih enak. Tuh guys, tuh kelihatan ya jari gue tuh frosted gitu. Wah ini mah teman-teman kalau pakai warna burgundinya cocok ini Ringkenya. Oh tapi ada minusnya, tetap ada minusnya, yaitu bagian menguning guys. Tuh pinggiran sininya nanti akan cepat menguning. Tengahnya sih hardcase. Ini perhatiin yang AWW-nya ini ya. Tuh cakep sih sebenarnya. Jadi frosted gitu loh tuh. Tuh. Jadi nyatu sama warna ini kameranya keterangan sorry deh. Ini jadi nyatu sama finishing backdoor si S22 Ultra-nya. Sama-sama matte ngedoff. Jadi glossy-glossy-nya tuh cuma di bagian pinggir sininya, pinggir frame kamera sama pinggir sininya. Bagus sih sebenarnya. Iya loh, ini kalau teman-teman pakai yang burgundy apa pakai yang green lebih ngedoff lagi, jadi kelihatan lebih mewah lagi sih dengan aksen glossy-glossy di bagian pinggir-pinggiran sininya aja. Serius deh, udah kebayang kalau gue. Ini cocok nih, serius, bagus. Ringke yang fusion, tapi teman-teman nyari yang matte mintanya. Nih, yang ada tulisan anti fingerprint, matte finish. Oke ya, kita lanjut lagi ke Ringke yang lain. Ini fusionnya tipe Soles sama. Lanjut. Oke, berikutnya yang Ringke Fusion X, satu yang polosan aja, satu yang camo. Oke, seperti ini. Yang standar dulu aja, kayak biasa aja sih, tuh. Dan ini finishingnya glossy ya, gak gue lepas dulu soalnya ya. Susah ngelepasnya, bikin lama. Sedangkan ini ya begini aja sih. Tuh, pokoknya teman-teman lihat aja looksnya jadi agak-agak galak ya. Bagian kotaknya, sudut-sudutnya tuh ada kayak kayak akar gitu. Looks dari depan seperti ini. Enak kalau yang Ringke Fusion X tuh ada tambahan proteksinya karena ada tambahan ini anti crack kan nih. Tuh lebih tebel gitu ya. Jadi kalau amit-amit jatuh ini masih lebih aman. Bahkan tuh di bagian ngambil S Pen-nya juga masih tetap ada anti cracknya. Dikasih sedikit tonjolan. Jadi ya makin aman. Kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh. Ini yang mode ini yang finishing clear-nya. Nah sekarang yang finishing camo-nya. Lebih cakep sih. Camo putih tuh cakep men. Wah apalagi kalau yang warna hijau cakep juga sih. Yang kurang menurut gue warna hitamnya. Bosen asli ngeliat kayak handphone warna hitam tuh. Soalnya kalau dipakein casing yang kebanyakan warna hitam ya hitam-hitam lagi jadinya. Terus gue penasaran ini kan bentukan kameranya P ya. Kalau pakai tadi ini anti gores pelindung kameranya si merek GetGuard. Jadi oke. Bisa guys. Nggak bisa nih. Mentok sama casingnya. Nggak bisa nih. Bagian atasnya nggak bisa. Soalnya pelindung kameranya dia kan agak ngebelok gitu ya. Nih yang bagian hitam glossy-nya tuh. Jadi nutupin jalurnya si frame kameranya ini. Tuh jadi kalau ini ditempel dia nggak bisa rapet. Jadi GetGuard ini tidak bisa disatukan dengan Ringke Fusion X. Kayak gini aja pokoknya untuk yang Ringke Fusion X. Sekarang lanjut lagi ke tipe Ringke yang terakhir. Oke, selanjutnya Ringke Onyx favorit gue soalnya gripnya tuh enak banget dan tidak begitu tebal, jadi masih berasa slim. Ini cuma beda warna doang, warna hitam, warna grey, abu-abu, sama biru dongker. Nah, seperti ini warna aslinya tuh, hitamnya, greynya, sama biru dongkernya. Dan ini tuh kalau teman-teman perhatiin jadinya flat ya, jadi kotak gitu. Bagian pinggirnya juga kotak nih. Iya, sama tuh lihat deh grip-gripnya tuh, finishingnya tuh ada totol-totol di bagian pinggirnya, terus di bagian belakangnya juga modelannya kayak sandstone tuh ya, enak tahu gripnya nih si Ringke Onyx. Cobain warna biru dulu karena biru putih itu tidak pernah salah. Tapi jadi kotak banget loh, batako banget. Hilang bahasa desainnya si S22 Ultra atau Note-nya ini tuh gimana jadi kotak begini dah. Kotak banget gitu loh, seakan-akan kayak bisa berdiri sendiri walau aslinya enggak. Tapi kayak flat aja gitu guys, tuh flat, kotak lurus gitu tuh, kelihatan kan? Tapi tetap juara sih dipegangnya dan menjadi agak lebih bulky. Tuh jari jempol sama jari tengah enggak ketemu ya, susah. Bagian atas, terus pinggir kanannya Ringke Onyx ada hidung babi, bagian bawah
bagian sebelah kirinya ada hidung babi juga. Sekarang yang abu-abunya atau yang grey-nya seperti ini. Tuh. Oh, ini juga bagus warna abunya. Ketemu warna putih cakep. Oke, ini ada tambahan ini ya. Kayak tonjolan lagi. Jadi kalau ditaruhnya telentang rata, guys. Tidak ada otek-otek. Ini kelebihannya Onyx. Kalau taruh tengkorup juga aman karena ngelindungin yang bagian atas sama bawahnya. Semua casingnya sih sebenarnya dari tadi atas sama bawah tuh melindungi. Tapi yang kanan kirinya enggak. Soalnya kan ya layar si S22 Ultra ini melengkung. Dan yang abu-abunya sekarang yang hitamnya udah sih warna hitam aja lah, paling netral. Bagus ini gue ngeliatnya. Tapi looksnya tuh jadi kotak banget, jadi jelek gitu kalau gue ngeliatnya. Kayak bukan Samsung jadinya begini. Apaan handphone kotak begini dah? Iya kan? Kurang lah. Pokoknya ini casing yang Ringka Onyx, gripnya sih juara, bagus. Tapi looksnya bikin jelek. Jadi nggak kelihatan handphone mahal gitu loh. Oke, untuk yang Ringke selesai, kita lanjut lagi ke brand selanjutnya. Casingnya itu mereknya VRS. Oke, 6 casing terakhir dari VRS. Kita bahas di awal, langsung 3 aja dulu ya. Karena ini tipenya mirip-mirip. Jadi ketiganya ini bisa naruh kartu. Tuh, tipenya itu yang Glide Pro. Kebaca? Nah ini. Damda Glide Pro. Tuh, Damda Glide Pro. Ini juga Damda Glide Pro. Cuma beda di finishingnya aja. Oke, kita buka ya. Oke, nih seperti ini. Mirip-mirip semuanya kan? Tuh, ini tuh ketiganya bisa naruh 3 sampai maksimalnya 4 kartu. Dan semuanya buat cara ngebukanya di slide ke kanan, dan ke kanan. Jadi ada mekanisnya gitu sih guys. Otomatis nggak plak gitu loh. Tuh gitu. Nutupnya juga. Materialnya semuanya mirip-mirip. Kenanya adalah hybrid ya. Nih biar kelihatan handphone. Nah, material semuanya adalah hybrid, yang bagian kanan kiri atas bawahnya ini bagian atas ini juga ya termasuk adalah silikon, sedangkan yang bagian ini pastinya hardcase. Ketiganya ini tidak bisa pakai wireless charging karena ya terlalu tebal tuh. Tuh ini apalagi yang paling tebal tuh yang ini karena dia ada tambahan kickstandnya. Tuh bentar kok keras, gua nggak ada kuku soalnya. Nah nih tuh ada tambahan kickstandnya, mau taruhnya horizontal seperti ini atau vertikal begini juga bisa. Oke, untuk bagian dalamnya semuanya sama-sama ada warna oranye buat si ininya ya, pertanda dia bisa mekanis naro kartu di sini. Dan ciri khasnya VRS kalau yang gue perhatiin adalah semua casingnya tuh kenanya tebel-tebel semuanya. Jadi dia tuh casing protektif sih, protektif banget. Ini dipegang juga tebel banget tuh, paling jauh banget nih dari tadi udah kita coba. Jari jempol sama jari tengah gue tidak bisa ketemu sih. Tapi ini ya simple buat teman-teman yang males bawa kartu lagi taruh di dompet gitu ya. Bisa langsung taruh di handphonenya, mungkin kayak e-tol biar gampang ngeluarinnya juga. Dan kalau misalkan e-tol amit-amit kartunya hilang sama handphonenya hilang gitu, ya sudahlah, hilangnya juga kartu e-tol doang. Saran dari gue sih kartu ATM sama kartu CC gitu ya, kredit card jangan taruh di sini, apalagi KTP, apalagi SIM, jangan. Jadi ya kartu-kartu buat payment aja sih menurut gua. Kalau kartu-kartu yang begitu penting mendingan tetap taruhnya di dompet. Oke, dari depan looksnya sama semua, tebel juga tuh bisa dilihat ya. Kanan kiri tas bawahnya wow tebel banget. Terus lihat deh bagian speakernya guys, dalam banget tuh ya, kacau tuh. Chargerannya juga tuh tebel banget coy. Tapi biasa dia juga ada bagian mendelepnya untuk yang bagian S Pen, jadi buat ngeluarinnya masih gampang. Terus ada detailnya juga tuh Damda. Oke, ini untuk yang ada kickstandnya. Terus kalau yang diantara dua ini cuma bedanya nih logo VRS-nya tuh ini adalah vertikal, sedangkan kalau yang ini horizontal gitu, VRS design. Jadi selera aja sukanya yang mana. Ini juga warnanya warna coklat ala-ala gunmetal gitu sih. Kalau dipakai ya sama-sama juga aja. Detailnya sama persis semua tuh. Lihat bautnya di sini, ya kan? Di sini lagi tuh sama semuanya. Kalau yang labelnya atau logonya itu vertikal seperti ini. Oke ya, looksnya seperti ini. Looksnya masih sama-sama aja, selera aja. Sukanya yang vertikal ini atau sukanya yang horizontal ini. Tuh, VRS design. Ninggalin bekas minyak ternyata ya, plastiknya ini yang bagian hardcase-nya. Oke, ini seingat gua si Moldy sih sobat HP, dia suka nih yang pakai model casing seperti ini. Ada tempat buat naruh kartunya gitu. Jadi dia emang penikmat casing yang besar-besar. Contohlah dia, jangan temennya Irwan.
suka jatuhin handphone. Harusnya dia juga pakai casing yang tebel-tebel kayak gini. Oke ya, ini untuk VRS yang Glide Pro selesai. Kita lanjut ke VRS yang lain. Oke, selanjutnya VRS yang tipenya tuh TerraGuard Crystal ya. Jadi ini dari tadi kan kita dikasih warna clear yang bentukannya polosan gitu aja kan. Nah kalau yang ini seru guys. Lihat tuh bagian pinggirannya. Waduh, galak ya grip-gripannya tuh. Terus nih ada instruksi tambahan. Your case is not scratch. Oh, jadi casing kita tidak baret dijamin karena ada perlindungannya front and back. Monggo dilepas dulu. Oh, ini modelan kayak ringke, ada plastik perlindungannya. Oke, bagian luarnya. Terus yang ini bagian dalamnya mana yang dilepas. Oh, ini dia. Oh, wish, kelihatan kan glossy banget nih. Ini jujur gue belum tahu sih, belum pernah pakai lama. Ini model baru juga, jadi gue nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman. Ini menguningnya tuh berapa lama nantinya. Tapi yang pasti akan menguning sih. Bagian pinggir-pinggirnya terutama nih. Nih yang bagian pokoknya jelly-jellynya. Kelihatan ya? Pokoknya nih yang di sini. Nah, mulai dari ini yang bentuk-bentuk ini adalah hard case. Tapi yang pinggir-pinggirannya ini adalah soft case. Kita pasang. Oke. Oh, lebih maco sih kelihatannya. Tuh, lihat deh. Dari depan gitu ya, nyampingnya tuh. Ada grid-gridnya kayak gini, menurut gua cakep sih. Jadi fresh aja gitu ngelihatnya. Biasanya model-model kayak gini ada grid-grid gini kan kalau nggak warna hitam ya warna gelap lainnya. Tapi ini transparan dan jadinya kayak bener kristal-kristal gitu. Kalau teman-teman yang suka army begini keren tuh. Bagian belakangnya juga. Cuma ya jadi glossy sih, bukan doff kayak aslinya si handphone ya. Nah, tetap aja oke, fresh ngelihatnya. Klikinya enak banget ya. Bagian atasnya seperti ini, kanan rumit banget ya. Laki banget gitu loh casing ini. Nice. Oke, bagian bawahnya begini dan kesini sebelah kiri. Ini ada hidung babi ya, ngomong tuh. Di sebelah sana doang, sebelah kiri doang, kanannya nggak ada. Terus ini ada detail VRS design di bagian bawahnya, di bawah tulisan IMEI si handphone S22 Ultra-nya. Oke, bulky pastinya kalau ditanya. Tuh, jempol sama jari tengah gua tidak ketemu. Oke, lanjut ke VRS selanjutnya. Oke, selanjutnya ini TerraGuard juga, cuma yang blacknya. Kalau tadi yang transparan, nah ini yang hitamnya tuh. Looksnya masih sama, bentukan pinggir-pinggiran ya terutama ya. Tapi bagian tengahnya beda. Ini bagian kanan, kiri, atas, bawah ya bener adalah soft case, sedangkan nih yang ininya adalah hard case. Kenanya casing hybrid dan tebal sekali. Ntar lu lihat baliknya. Polos begini aja simple ya. VRS design. Military banget ini. Tebal sekali. Ini ngingetin gua kayak pakai casing ini deh, outer box deh. Feelsnya buset gede banget coy. Maksudnya nih megang sini aja nih teman-teman nih, bagian palmnya tebel banget sumpah. Nimpuk kayak mantep banget ini. Lihat detailnya bagian bawahnya tuh. Waduh, tebel banget coy. Ini ada coakannya ya, patahannya buat ngambil S Pen. Cakep. Nah, terus ini ada grip tambahannya tebel juga. Oke, logonya VRS Design kebalik, maaf. Nah, ini VRS Design bagian atas. Oke, sebelah kanannya. Tombol volume sama powernya cakep nih bentukannya ya. Oke, nggak ada hidung babi ya. Ini ditambahin frame kamera lagi harusnya biar makin kuat kali ya. Bisa nggak nih? Oh, bisa guys. Oh iya bisa. Anjay. Ih, galak banget coy. Ini ngeri. Nggak kelihatan sih, tapi kalau ini adalah S22 Ultra ya. Cuma tetap aja galak ini, sumpah keren nih VRS. Buat jadi handphone outdoor lah kalau teman-teman pakai casing ini, pokoknya casing ini dan ditambah ini ya kamera guardnya, cakep. Oke, lanjut ke casing selanjutnya. Oke, casingnya terakhir ini VRS tipenya yang Quick Stand Pro. Casing aja ada pro-proannya, udah kayak handphone aja. Nih looksnya seperti ini dari belakangnya dan dalamnya seperti ini. Tebal juga kenanya, kayak yang gue bilang VRS tuh dia casing-casingnya tebal-tebal semua, kebanyakan sih. Bulky banget coy. Tapi atas ini masih lebih tipis sih ketimbang yang bisa naruh kartu tadi. Dan ini tuh ada stand-annya. Tuh, jadi teman-teman bisa naruhnya ya udah satu posisi begini aja sih. Nggak bisa aneh-aneh lagi. Vertikal apalagi kagak bisa. Ya udah sih begini doang, kagak ada pilihan lain lagi guys. Segini udah. Lihat detailnya bagian atas kayak gini, kanan ada grip tambahannya, cuma ini masih nggak begitu tebel.
nggak sedalam yang tadi. Kalau yang ini masih oke lah, tebel. Ini casing buat outdoor, buat teman-teman yang kerjanya mungkin sering ke lapangan gitu ya. Ini aman sih, kalau taruh di kantong tiba-tiba juga jatuh, atau teman-teman lagi di mana tiba-tiba jatuh, bawahnya entah itu pasir, aspal, batu kayak gitu-gitu ya, hitungannya ini aman. Cuma kalau ditaruh tengkurap kayaknya sih tetap nggak aman ya, karena dia cuma melindunginya bagian bibir tebelnya tuh yang atas sama yang bagian bawah. Kalau udah kena bagian pinggir sini ya wallahu alam sih guys, karena layarnya lengkung sih. Karena emang kalau layar lengkung itu ya ada plus ada minus. Secara plusnya itu ya looksnya emang terlihat mewah, tapi minusnya ya nggak ada proteksi perlindungan. Terus kalau udah retak di pinggir ya retaknya itu biasanya langsung nyebar. Soalnya kan ya secara logika aja kaca ditekukkan jadinya makin tipis gitu di bagian tekukannya gitu. Oke ya, selesai jadi video casingnya. Maksudnya udah keluar semua yang udah gue jajanin dan dikirimin juga ke tempat gue. Kayak biasa nanti ada beberapa casing sih, kenanya nggak 2 doang yang menjadi favorit gue. Oke, balik ke kamera yang di depan. Casing favorit gue kali ini ada 3. Yang pertama kalau kita ngomongin soal protektif dulu, ini adalah VRS TerraGuard yang black yang tadi kan yang gue bilang. Ini keren sih guys. Tapi syarat tambah kerennya teman-teman tuh mesti nambahin ini si bukan anti gores, kamera protection dari GetGuard. Jadi kalau begini doang ya agak kurang. Tapi kalau dikasih begininya, hitam semua, sumpah kelihatannya galak banget sini. Kelihatan army banget, kelihatan laki banget, dan kalau kena cahaya tuh kelihatan kayak berotot banget sih. Cuma ya impact jeleknya atau minusnya adalah tuh terlalu tebel untuk sebuah handphone ya Galaxy S22 Ultra. Terus dari belakang juga dan dari depan, dari samping, pokoknya dari segala sisi lah. Ini nggak kelihatan mewahnya sih, nggak kelihatan mewah handphonenya, tapi terlihat keren gitu. Dan kayaknya nggak cuma di S22 Ultra aja kelihatannya keren. Di handphone lain yang misalnya VRS nih ada casingnya yang bentuknya kayak gini dan si GetGuard juga bikin perlindungan kameranya, menurut gua akan sama-sama aja keren ya. Jadi ya buat teman-teman yang nyari tipe perlindungan yang ekstra buat handphone kesayangannya, maklumlah harganya juga mahalnya belasan hampir puluhan juta. Ya ini gue saranin yang VRS ini guys, ganteng asli bentukannya. Terus buat case yang kedua, gue demen yang Ringke Fusion tapi yang finishingnya yang matte seperti ini. Kelihatannya tuh makin mewah, finishingnya frosted gitu ya. Tuh, jadi ini udah kebayang sih kalau di handphone teman-teman yang warnanya burgundy atau warna green kayak yang tadi gue bilang, kelihatan looksnya akan lebih mewah. Cuma minus dari casing yang ini, pastiin aja belinya jangan cuma 1 atau 2 guys. Belinya 3 lah minimal lah buat cadangan ya. Apalagi kalau misalkan harganya lagi diskon, entah di Getwit ataupun di Unicast, karena keduanya ini masukin produk yang sama, brandnya adalah Ringke. Karena ya ini bagian pinggir-pinggirannya ini pasti akan menguning belum sampai sebulan. Sepengalaman gue kalau Ringke tuh begitu. Tapi bagian tengahnya cakep sih, frosted gini, kelihatan mewah. Cakep ya. Dan casing yang terakhir ini adalah Spigen Thin Fit. Kalau teman-teman nyari yang tipis yang looks Note-nya atau S22 Ultra, gue masih suka kebayang Note. Pokoknya yang masih kelihatan bentukan si S22 Ultranya ya ini yang Thin Fit. Warnanya hitam, polos kayak gini, clean juga, simple. Perlindungannya juga agak lumayan. Maklum lah namanya juga merek Spigen ya, pasti perlindungan juga tetap akan dipikirin, bukan casing-casing Cina. Dan minusnya ya ini doang sih, gampang nyeplak minyak dari bekas tangan kita. Tapi ya kayak biasa, tinggal dilap pakai baju aja aman. Dah, segini aja pokoknya video tim casingnya. Wah, thank you banget, pasti videonya panjang nih, setengah jam lebih ya. Total 3 casing ini yang menjadi favorit gua. Dan kalau teman-teman favoritnya yang mana yang tadi udah nonton dari awal sampai akhir, silahkan tulis di kolom komentar di bawah biar gue tahu tipe teman-teman tuh suka casingnya itu seperti apa sih? Suka yang protektif, suka yang kayak cuma stylenya doang, atau ya suka yang lainnya? Coba tulis di kolom komentar, gue pengen baca komentar kalian satu persatu. Oke guys, dan ya udah, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.